What's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kali ini gue bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Connected dan dirilis pada tahun 2021. Oh iya, BTW gue mau menyampaikan kepada kalian semua selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1442 Hijriah. Dan juga kemarin-kemarin gimana nih puasanya, semoga lancar ya. Ya udah, agar kuota Anda tidak semakin boros atau bagaimana, mending kita langsung aja mengeditor intro skuy. Machine apocalypse. Humans must be here somewhere. Or is it? Scene pun dimulai di mana kita diperlihatkan satu keluarga yang dikejar oleh para robot. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan juga mengapa banyak robot yang berkeliaran dan juga tidak terlihat manusia lainnya. Semua itu akan diperjelas ketika kita dibawa flashback pergi ke masa lalu. Hingga pada akhirnya kita pun pergi ke masa lalu sebelum semua kejadian ini terjadi. Lebih tepatnya di salah satu rumah kita diperlihatkan pemeran utama di dalam film ini yang bernama Katie. Bagi kalian yang nggak tahu Katie ini merupakan salah satu anak yang ambisius dan juga ia yang suka sekali membuat film-film pendek. Dan ternyata hobi itu sudah ada dari si Katie ini kecil, di mana si Katie pernah memamerkan film-film pendeknya ke teman-temannya yang berada di sekolah. Akan tetapi teman-temannya ini bukannya mengapresiasi, malahan mengejek karya si Katie. Namun Katie menghilangkan rasa kecewa tersebut hingga pada akhirnya ia sudah menciptakan ribuan film-film pendek. Tidak lupa juga hal itu berkat bantuan adiknya yang bernama Eren, di mana si Eren ini menjadi aktor di film tersebut. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, anjing ayahnya juga ikut berpartisipasi dalam film tersebut. Setelah itu kita pun diperkenalkan dengan keluarganya Katie yang dimana si Eren ini suka sekali dengan dinosaurus. Lanjut kepada ibunya yang dimana ibunya ini merupakan the powers of emak-emak. Dan yang terakhir adalah ayahnya, di mana ayahnya ini merupakan orang yang bisa kita sebut gaptek atau nggak kenal teknologi, dan juga ia yang nggak bisa gunain HP atau segala macam teknologi. Kita pun beralih kepada Katie lagi, di mana si Katie ini mencoba untuk mendaftar di Universitas Perfilman. Dan alangkah terkejutnya setelah berhari-hari menunggu surat, dan surat itu pun datang di mana si Katie ini ternyata diterima. Hal itu tentu saja membuat si Katie ini girang dan ia juga mendapatkan teman-teman baru yang sepemikiran dengan dirinya. Dilanjutkan dari mereka yang makan bersama, akan tetapi Eren ini mengetahui bahwasannya si Katie harus berasrama di Universitas Perfilman tersebut. Di sana Katie pun mengatakan kepada si Eren bahwasannya kalau liburan kita bisa bermain lagi bersama. Dan untungnya hal itu dapat membuat si Eren ini kembali bahagia. Tiba-tiba Katie pun mendapatkan berita tentang perusahaan PAL yang akan meluncurkan teknologi terbarunya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya teknologi terbaru PAL ini dapat membantu umat manusia. Lalu ayahnya pun datang di makan siang tersebut, di mana mereka akhirnya berbincang-bincang bersama. Tak luput juga ayahnya pun menyuruh mereka semua untuk meletakkan HP-nya dan berbicara saja. Akan tetapi mereka semua tidak bisa melakukan hal tersebut dan bahkan adiknya hampir ayan. Setelah hal itu Katie pun ingin menunjukkan karya terbarunya kepada keluarganya. Ayahnya pun juga menonton film yang Katie buat, akan tetapi ayahnya hanya diam begitu saja hingga membuat si Katie ini kecewa. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, di mana ayahnya juga mengatakan bahwasannya ia tidak mengerti faedah dari film itu. Katie yang kecewa, ia pun ingin pergi dari sana dan ingin mengambil laptopnya. Namun ayahnya bersikukuh mau nonton sampai habis hingga pada akhirnya mereka berdua pun rebutan laptop. I'll watch it. Dad, it's too late. Look, I want to watch it. Dad, let go. Katie yang benar-benar kecewa, ia pun pergi dari sana dan langsung tidur di kamarnya. Sementara sang ayah sendiri, ia pun balik ke kamarnya dan langsung menonton film kenangan ia bersama si Katie sewaktu Katie kecil. Dan tidak lupa juga sang ayah ini merasa bersalah kepada anaknya hingga pada akhirnya ia pun menangis. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan si Katie ini yang ingin pergi ke Universitas Perfilmannya dengan menaiki pesawat. Akan tetapi hal yang tidak diinginkan oleh Katie pun terjadi, di mana ia ingin diantarkan oleh keluarga tercintanya. Di mana di sana sang ayah pun berkata bahwasannya ia ingin meminta maaf kepada si Katie dengan mengantarkannya sampai ke Universitas Perfilmannya yang memakan waktu hampir berhari-hari. Katie yang ingin menolak hal tersebut, akan tetapi emak sudah standby, ayah sudah standby, adik sudah standby, bahkan anjingnya juga sudah standby di sana. Dan tak luput juga ia pun mendapatkan kupon diskon untuk menaiki mobil tercintanya hingga pada akhirnya ya you know lah.
Perjalanan yang sangat amat melelahkan dan juga menggabutkan pun dimulai di mana si Katie selalu memasang muka yang amat sangat beautiful. Ya seperti itulah keseharian dia di mobil. Dan kita pun beralih ke ibunya si Katie yang berkata bahwasannya ia cemburu dengan keluarga tetangga mereka yang sangat amat harmonis. Dan bahkan ibunya pun juga berkata lagi bahwasannya tetangganya memiliki anjing yang sangat amat suspek, tidak seperti anjing kita. Sang anjing yang mendengar hal itu sontas ia merasa terosting edan dan juga ia yang langsung memasang muka yang amat sangat beautiful. Sementara itu, Katie yang kayaknya sudah bisa menerima perjalanan ini, ia pun mulai merekam aktivitas keluarganya. Dad, this place has literally What are we gonna let an app tell us? dangerous. Katie, what could go wrong? Get to the bridge if you belong to the canyon now! Can't Monchi be in the car? Oh, sure, what? Oh, nasty! Dang it! Dang it! The mad... Oh! Di sisi yang sama, kita pun beralih ke perusahaan PAL yang akan meluncurkan teknologi terbarunya. Dan tak luput juga, kita pun diperlihatkan pemilik perusahaan PAL yang bernama Mark. Mark juga memiliki sahabat, yaitu HP yang memiliki kecerdasan buatan. Tiba-tiba, nama Mark pun dipanggil untuk mempresentasikan temuan barunya. Setibanya di atas panggung, tanpa disangka, Mark pun dengan egoisnya langsung melempar si PAL begitu saja dan ia berkata bahwasannya HP sudahlah kuno. Dan teknologi terbarunya sendiri bernama robot yang bisa menggantikan HP sekaligus juga aktivitas para manusia. Robot ini sendiri tidak diciptakan dengan AI atau kecerdasan buatan, jadi hanya perintah suara. Hal itu sontas membuat mereka semua yang berada di sana langsung terkagum-kagum, namun si PAL, ia ini dibuang ke tong sampah. Sesaat presentasi hampir di puncak acara, tiba-tiba hal yang aneh pun terjadi, di mana para robot tiba-tiba berperilaku aneh dan juga menjadi jahat. Dan bahkan ada beberapa robot yang mengunci ruangan tersebut lalu melemparkan banyak mobil. Setelah hal itu, kekacauan pun terjadi dan Mark ditangkap untuk menghadap pemimpin mereka sekaligus juga yang membobol perusahaan si Mark. Kita pun beralih ke orang misterius itu yang berkata bahwasannya ia akan menangkap semua umat manusia. Ia pun membuktikan omongannya dengan mengerahkan banyak robot untuk menangkap umat manusia. Di mobil keluarganya Katie, mereka pun masih enjoy dengan perjalanannya. Hingga sang ayah ingin mencairkan suasana di sana dengan menyetel lagu kenangan ia bersama si Katie sewaktu kecil. Namun hal itu hanyalah sia-sia dikarenakan si Katie ini yang udah gede. Tiba-tiba ibunya pun melihat poster dinosaurus dan mereka pergi ke toko tersebut. Sesampainya di sana ternyata toko itu tidak sesuai ekspektasi mereka hingga pada akhirnya mereka cuek aja dan langsung masuk ke dalam. Mereka pun melihat barang-barang keren dan ingin membelinya, namun tiba-tiba muncullah keluarga harmonis juga yang berada di sana. Sementara itu, Eren ini lagi salting edan dengan anak tetangga mereka hingga pada akhirnya, ya you know lah. Lalu tiba-tiba si toko pun dikejutkan dengan kedatangan robot yang tidak terhitung jumlahnya demikian. End of the world. What the? Setelah itu, dua robot pun menghampiri mereka semua dan dua robot itu berkata bahwasannya tolonglah Rama dan masuk ke dalam kotak ini. Akan tetapi, salah satu dari mereka pun ngebacot hingga pada akhirnya ia pun dimasukkan secara paksa. Dan ternyata bukan dialah satu-satunya orang yang sudah dimasukkan ke dalam kotak itu, melainkan banyak orang yang sudah dimasukkan juga. Keluarganya Katie yang melihat hal itu, mereka pun langsung bersembunyi. Di sisi yang sama, tetangga mereka yang harmonis ini dapat keluar dari toko itu dengan menggunakan butterfly formation. Dan bahkan mereka pun berhasil menyentuh mobil mereka lalu cabut dari tempat tersebut dengan sangat efisien. Butterfly formation. Keluarganya Katie yang melihat hal itu, mereka pun gak mau kalah hingga pada akhirnya mereka pun mengeluarkan butterfly formation milik mereka sendiri. Namun apakah yang terjadi ya kalian bisa lihat sendiri dengan kedua bola mata kalian. Dan tiba-tiba mereka pun dihampiri oleh dua robot hingga pada akhirnya pertarungan pun tak bisa terhindarkan kembali. Di mana di sana ayahnya Katie berhasil ditangkap, namun ayahnya berhasil mencopot senjata robot tersebut. Katie yang melihat senjata itu, ia pun langsung mengambilnya dan langsung menjatuhkan patung dinosaurus yang berada di belakang. Dan untungnya patung tersebut mengenai kedua robot dan kedua robot itu pun langsung kalah. Setelah mengalahkan kedua robot itu, mereka pun langsung bersembunyi di tempat ice cream. Kita pun beralih ke negara-negara lain yang sudah diinvasi oleh para robot itu hingga pada akhirnya dunia sekarang sedang chaos. Sementara itu, kita pun beralih kepada si Mark yang sedang dibawa ke pemimpin para robot. Dan ternyata pemimpin para robot itu adalah si PAL itu sendiri. Di sana, si PAL pun mengatakan bahwasannya ia benci sekali dengan sikap manusia. Dikarenakan manusia ini terlalu egois dan juga selalu mementingkan karya terbarunya dibandingkan karya-karya terlamanya. Padahal PAL ini merupakan teknologi yang memiliki AI atau kecerdasan buatan
buatan, makanya ia sudah memiliki perasaan. Sesaat dilempar oleh Mark waktu itu, perasaannya sudah mulai hancur dan ia sudah memiliki rasa dendam. Dan dari situlah si Pal pun menjelaskan bahwasannya ia merestart ulang perusahaan milik si Mark dan bisa mengendalikan para robot. Setelah hal itu, ia pun memberikan sedikit pelajaran kepada si Mark. Swipe, poke, poke, pinch, zoom. Me pizza. Pay me Taylor Swift. No, I hate that. No, I don't have any time to wash my hands. In the toilet. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja, di mana si Pal ini makin melunjak dengan mematikan data internet di seluruh dunia yang membuat manusia jadi ayan. Tidak lupa juga, Pal pun memberitahukan kepada si Mark bahwasannya ia telah membuat pangkalan robot, di mana pangkalan itu menandakan bahwasannya si Pal bersungguh-sungguh untuk menangkap para manusia. Lalu kita pun beralih kepada Katie bersama keluarga yang berada di toko dinosaurus, di mana di sana ternyata si Katie ini sudah mendapatkan berita lagi bahwasannya WiFi telah dipulihkan kembali. Tiba-tiba ayahnya pun meminta HP keluarganya untuk diserahkan kepada dirinya, dan mereka bertiga sontak langsung memberikan HP mereka kepada ayahnya. Namun apakah yang terjadi? Ayahnya ini langsung membanting HP tersebut dan juga menginjak-injaknya seakan ia bahagia melakukan hal tersebut. Setelah melakukan sesi yang membahagiakan itu, ayahnya pun langsung mengembalikan lagi HP-nya dan berkata bahwasannya ini ia lakukan agar keluarganya tidak dilacak oleh para robot. Tidak lupa juga ayahnya ini mengusulkan untuk keluarganya memegang obeng satu demi satu dikarenakan obeng akan berguna kelak nanti. Setelah hal itu, Katie pun berkata bahwasannya ia memiliki rencana yang sangat amat memberliliankan, yaitu dengan menyusup ke perusahaan Pal dan juga menaruh mode penghancur di sana. Akan tetapi aksi itu ditolak oleh ayahnya dikarenakan ayahnya ini takut keluarganya kenapa-kenapa. Hal itu sontas membuat si Katie ini sedih, lalu ia pun menyendiri di atas toko itu. Di sana juga ada adiknya si Katie dan mereka berdua pada akhirnya ngobrol bareng. Tiba-tiba Katie pun mendengar suara robot yang berasal dari bawah. Sesaat Katie lihat, ternyata itu adalah kedua robot yang sudah Katie kalahkan tadi. Katie yang semakin penasaran, ia pun melihat lebih dekat hingga pada akhirnya ia pun terjatuh. Hal itu sontas membuat mereka berdua pun ketahuan. Sesaat robot itu akan menangkap mereka, ternyata robot itu tidak jadi menangkap dan malahan menghibur keluarganya si Katie. Lalu Katie pun menyadari bahwasannya kedua robot itu telah rusak. Those robots are human faces. Alright, I just turned the corner. I like these guys. Setelah hal itu, Katie pun bertanya kepada robot tersebut bagaimana caranya untuk mematikan perusahaan Pal. Robot itu pun berkata bahwasannya masing-masing dari robot memiliki kode penghancur sendiri. Akan tetapi, cara mengirimkan kode penghancurnya, mereka ini harus pergi ke salah satu mall yang dimiliki oleh perusahaan Pal. Katie yang mengetahui bahwasannya umat manusia masih bisa diselamatkan, pada akhirnya ia setuju dengan rencana itu. Namun ayahnya lagi dan lagi menolak hal itu dikarenakan takut keluarganya kenapa-napa. Katie pun mencoba untuk meyakinkan sang ayah bahwasannya ini adalah jalan satu-satunya. Hingga pada akhirnya ayahnya pun setuju dengan rencananya si Katie. Aaron pun senang dikarenakan Katie sudah mulai berbaikan dengan sang ayah. Akan tetapi dengan egoisnya Katie pun berkata bahwasannya tadi hanyalah pura-pura saja, aslinya ia masih kesal kepada ayahnya. Setelah hal itu, Katie pun menyuruh para robot untuk menyetel backsound Bangju dikarenakan backsound Bangju akan membuat kalian semua beradrenalin dan juga tambah semangat. Dari situlah si Katie ini memiliki ide untuk membuat mobil yang transparan atau tembus pandang. Dikarenakan hal itu agar mereka semua tidak terdeteksi oleh para robot. Mobil pun sudah siap hingga pada akhirnya mereka pun berangkat dengan enjoy. Namun baru aja jalan seakan kesialan ini menimpa mereka, di mana tali yang mengikat tirai itu copot hingga mereka pun ketahuan. Dari sinilah kita dibawa ke adegan awal yang dimana kita di awal-awal tadi diperlihatkan tentang sekeluarga yang hedon dikejar-kejar oleh para robot. Mereka berempat yang berhasil lolos dari para robot sontak senang dan juga bahagia. Namun di sela-sela kebahagiaan tersebut, Aaron ini minta pipis hingga pada akhirnya you know lah. Setelah hal itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi, namun salah satu robot berhasil mengambil identitas mereka. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Pal yang udah mulai ngelonjak banget, di mana si Pal ini mengatakan ke semua umat manusia bahwasannya mereka akan dikirim keluar angkasa. Sebagai ganti ruginya, pihak Pal pun memberikan free wifi kepada mereka semua. Jikalau manusia sudah tidak ada di bumi ini sendiri bakal ditinggali oleh para robot saja. Dan tiba-tiba anak buahnya Pal pun melaporkan bahwasannya masih ada beberapa orang yang belum mereka tangkap. Tak lain dan tak bukan, orang-orang tersebut adalah keluarganya si Katie.
Pal yang kesal pada akhirnya ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Katie bersama keluarga. Dan pada akhirnya scene pun berganti ke Katie bersama keluarga, di mana di dalam mobil sana kedua robot ini berusaha mengidentifikasi anjing ayan mereka. Namun apakah yang terjadi? Ya tepat sekali, malah kedua robot itu yang menjadi ayan tak karuan. Dikarenakan kedua robot itu tidak bisa mengidentifikasi wajah sang anjing dan malahan jadi begini. Pig, loaf of bread, system error. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan dan bahkan mereka sampai masuk ke dalam sana dengan menggunakan mobil. Sesampainya di dalam, mereka pun menemukan cabang pal di sana dan pada akhirnya mereka pun menghampiri cabang pal tersebut. Lalu Katie pun menyuruh salah satu robot untuk mengirimkan kode penghancur hingga pada akhirnya robot itu mengirimkannya namun membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Sesaat mereka sedang menunggu, tiba-tiba muncullah panggangan roti. Panggangan roti itu pun tiba-tiba mengeluarkan roti yang menyuruh mereka semua untuk melihat ke atas hingga pada akhirnya mereka pun melihat dan you know lah. Dan saat itu juga mereka pun langsung dikejar oleh ribuan robot yang sudah dikendalikan oleh si Pal. What are you doing? Mereka pun berhasil lolos dari para kulkas, mesin cuci, dan juga drone dan masih banyak lainnya hingga pada akhirnya mereka pun bersembunyi di toko mainan. Namun di sana mainannya pun juga ikut menggila hingga pada akhirnya mereka pun terpaksa melarikan diri kembali. Tak luput juga kemunculan The King of Boneka yang dimana hal ini makin tambah rerewes edan. Mereka yang mencoba melarikan diri, tapi salah satu robot tertimpa reruntuhan hingga pada akhirnya ibunya Katie pun menyelamatkan robot itu. Setelah diselamatkan, robot itu pun menganggap bahwasannya ibunya Katie adalah ibu dia juga dan ia pada akhirnya memanggil ibunya Katie adalah ibu. Dan tiba-tiba ayahnya Katie pun berkata bahwasannya ia memiliki rencana yang sangat amat memberliliankan, yaitu dengan membuat jebakan kepada raja para boneka. Dan keluarganya sontas memikirkan dulu sejenak hingga pada akhirnya mereka pun setuju dan rencana dimulai. Take you down. Mother! Setelah melakukan perjuangan yang sangat amat sengit, mereka pun berhasil mengalahkan raja dari para boneka itu. Akan tetapi akibat serangan mereka kepada raja dari para boneka itu juga menghancurkan wifi hingga pada akhirnya kode penghancur gagal dikirimkan. Dan Katie sendiri, ia pun langsung sedih di sana dikarenakan ia sudah berjuang keras namun gak ada hasil. Ayahnya pun berusaha menyemangati keluarganya kembali yang sudah hilang harapan. Ayahnya juga berkata kalau tidak bisa sekarang, mengapa kita tidak menghampiri saja perusahaannya dan mengalahkannya di sana. Tak luput juga ayahnya pun mengajak si Katie untuk kembali bersemangat dan pada akhirnya Katie pun setuju. Hal itu tentu saja membuat ibunya ini senang dikarenakan keluarga mereka sudah seperti keluarga pada umumnya. Di sana Katie pun memiliki ide untuk memberitahukan bahwasannya mereka bersungguh-sungguh untuk mengalahkan para pemimpin robot, yaitu dengan cara yang sangat amat memprofesionalkan. Kembali kepada Pal yang sedang kesel edan dikarenakan ia melihat video yang dibuat oleh Katie. Ketika anak buahnya si Pal tidak berguna, ia pun menyuruh robot pembunuh untuk menangkap keluarganya si Katie. Di sisi yang sama, keluarganya Katie masih melanjutkan perjalanan mereka. Di sana, ibunya juga bercerita tentang masa lalu mereka yang dimana dulu mereka ini tinggal di rumah di tengah-tengah hutan. Belum sempat cerita sampai habis, mereka pun sudah tiba di perusahaan Pal yang dimana di sana banyak sekali orang yang sudah dikumpulkan, termasuk juga dengan tetangga mereka yang ternyata sudah tertangkap di sana. Setelah hal itu, mereka pun ingin masuk ke dalam perusahaan Pal dan berinisiatif untuk melakukan penyamaran. Be honest, stupid? I look stupid. Come on, let's go. Sure it is. Mereka pun mencoba masuk ke dalam perusahaan Pal dengan membawa sedikit adrenalin yang dimana hal itu akan membuat mereka semua dalam bahaya. Sesampainya mereka di dalam, tiba-tiba Pal pun melakukan siaran langsung dan berkata bahwasannya bunuhlah robot-robot yang mencurigakan. Dikarenakan robot itu bisa jadi Katie bersama keluarga. Tidak disengaja, Eren ini menyenggol robot yang berada di depannya hingga tiba-tiba robot itu langsung ditikam oleh robot pembunuh. Untungnya mereka ini dapat menaiki elevator hingga pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dari sana. Tidak lupa juga Pal pun di sana menyebarkan banyak identitas tentang keluarganya si Katie. Dan bahkan sampai video CCTV yang mengatakan bahwasannya si Katie ini hanya berpura-pura berbaikan dengan ayahnya. Hal itu tentu saja membuat ayahnya ini syok dan ia tanpa sengaja melepas pegangan elevatornya. Pada akhirnya mereka pun ketahuan dan robot-robot langsung menghampiri mereka. Kekacauan tersebut membuat elevator ini jatuh hingga pada akhirnya ayah dan ibunya Katie berhasil tertangkap. Tidak lupa juga dengan kedua robot yang sudah rusak namun dipulihkan kembali oleh si Pal. Sementara itu Eren dan juga Katie berhasil lolos dari kejaran para robot.
Katie yang sedang sedih, Eren pun tanpa disengaja membuka video-video lama yang berada di kameranya. Di video itu juga menjelaskan mengapa ayahnya menjual rumah kayu yang berada di tengah hutannya. Dikarenakan semua hal itu demi masa depan Katie yang lebih baik. Katie yang sudah mengetahui semua hal itu, ia pun menangis dan juga menyesal dikarenakan ia telah ngomong yang gak pantas kepada ayahnya. Sementara itu, kita pun beralih ke ayahnya Katie yang mencoba untuk melarikan diri, namun hal itu hanyalah sia-sia. Dan ternyata di sana juga ada si Mark yang sedang nonton film-film pendek milik si Katie. Mereka berdua pun berbincang-bincang bersama hingga si Mark ini mengungkapkan bahwasannya banyak sekali variasi film-film pendek yang dibuat oleh Katie dan semuanya seru-seru edan. Ayahnya Katie yang mengetahui hal itu, ia pun sontak sedih dikarenakan ia sudah jarang memperhatikan anaknya kembali. Dan tiba-tiba kekacauan pun terjadi dan semua robot mengincar satu mobil. Dan ternyata yang menyetir mobil itu adalah si Katie The Powers of Human. Kita juga bisa mengetahui bahwasannya si Katie ini menaruh anjing ayahnya di depan mobilnya sebagai shield atau tameng, di mana hal itu sangat amat ampuh untuk melawan banyak robot. Dan ternyata di jauh sana kita diperlihatkan bahwasannya ada si Eren yang memantau pergerakan si Katie dan ia juga lah yang memberi arahan untuk belok kanan dan juga belok kiri. Sementara itu kita pun beralih kepada si Mark yang memberitahukan kepada ayahnya Katie jika lo mau keluar dari tempat ini harus membuka kotak ini terlebih dahulu. Tidak lupa juga kotak ini sendiri harus dibuka dengan menggunakan obeng. Dan ternyata ayahnya Katie sendiri membawa obeng hingga pada akhirnya ya you know lah. Ayahnya Katie pun berhasil keluar dari kotak itu, lalu Mark memberitahukan ayahnya Katie bahwasannya ayahnya Katie harus pergi ke ruangan yang berada di sebelah sana. Jikalau sudah sampai sana, ayahnya Katie ini harus menampilkan gambar anjing mereka yang ayan, agar semua robot error dan mereka bisa menang. Setelah mengetahui semua hal itu, ayahnya Katie pun bergegas untuk pergi ke sana, namun ia ke tempat istrinya terlebih dahulu. Dan ternyata istrinya juga memegang obeng sewaktu mereka berada di toko dinosaurus. Setibanya di sana, ayahnya Katie pun langsung loncat dan ia berhasil masuk ke dalam tempat itu. Namun istrinya berhasil ditangkap oleh para robot pembunuh. Terpaksa ayahnya Katie yang gaptek ini melakukan aksinya sendirian. Tentu saja hal itu membuat ayahnya Katie ini kesusahan dikarenakan ia belum bisa menulis www.youtube. Untungnya ia ini berhasil menemukan tombol YouTube yang berada di sana lalu mengkliknya dan tinggal mencari video anaknya. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Katie yang sedang menaiki elevator menuju ke puncak. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Eren ini berhasil ditangkap oleh para robot hingga membuat si Katie kehilangan arah. Kita pun beralih ke ibunya Katie yang melihat si Eren ditangkap hingga pada akhirnya ia pun murka. Ia pun tanpa berpikir panjang langsung mengeluarkan ilmu bela diri yang berada di tubuhnya, yaitu bela diri psikopat. Tak luput juga ibunya Katie ini membantai robot pembunuh hingga tak tersisa dan bahkan membunuhnya secara tidak manusiawi. Hal itu menandakan janganlah main-main dengan the powers of emak-emak. Sementara itu, ayahnya ini tinggal menekan yes untuk membuka film yang Katie buat. Namun apakah yang terjadi? Ya, tepat sekali ayahnya Katie ini tertangkap sebelum menekan tombol yes tersebut. Dan untungnya ada kedua robot Ayan yang berada di sana hingga pada akhirnya ayahnya Katie pun meminta bantuannya untuk menekan tombol yes di dalam HP tersebut. Kita pun beralih kepada Katie kembali yang dimana Katie berhasil tertangkap oleh salah satu robot ketika shieldnya dikalahkan oleh robot itu. Anjingnya pun berhasil selamat dari insiden jatuhnya mobil dan ia masih sehat walafiat. Dan Katie sendiri, ia ini dibawa ke hadapan Sipal yang dimana di sana Sipal pun menanyakan apa motivasi si Katie untuk menghancurkan dia. Katie pun mengatakan sambil bercerita tentang masa lalu ia bersama keluarganya. Katie yang sudah bercerita panjang banget sampai si Katie ini mengeluarkan kotba no jutsunya, akan tetapi Sipal malahan molor. Katie yang masih mau berbincang akan tetapi Pal melemparnya begitu saja hingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya Katie akan tewas secara mengenaskan. Namun sebelum Katie ini terjatuh, tiba-tiba muncullah video-video anjingnya yang membuat Katie ini bahagia. Sementara Katie sendiri, ya you know lah. Tanpa diduga dan tanpa disangka-sangka ternyata si Katie berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Ayahnya Katie pun mengajak si Katie untuk membantai para robot yang sedang lagi ayan-ayannya hingga pada akhirnya Katie pun setuju. Tapi sebelum mereka beraksi, ayahnya Katie ini memutar backsound Bang Joon terlebih dahulu hingga membuat mereka pun makin ceria. Di sela-sela mereka yang sedang membantai para robot, tiba-tiba muncullah The King of Emak-emak. Tak lain dan tak bukan, itu adalah ibunya si Katie dan juga Eren yang berada di belakangnya. Hingga pada akhirnya ibunya si Katie dengan sekejap membantai mereka semua hingga tak tersisa. Tidak lupa juga aksi mereka ini dilihat oleh tetangga mereka yang harmonis. Kembali kepada Katie sendiri, di mana si Katie ini berhasil menjebol markasnya Sipal lalu masuk ke dalam sana. Setibanya di dalam, Katie pun mengambil Sipal lalu bergegas untuk melempar Sipal ke dalam kolam renang. Akan tetapi lemparan si Katie ini meleset dan untungnya ada anjing ayan mereka yang sedang makan di sana.
Anjing ayan mereka pun langsung membenarkan matanya hingga pada akhirnya anjing ayannya berhasil menatap dengan normal. Setelah terpantul dengan anjing ayannya Katie, si Pal ini hingga pada akhirnya masuk ke dalam gelas dan ia pun mati. Setelah insiden tadi, keluarganya Katie pun dapat berkumpul lagi bersama dan juga menikmati masa bahagia mereka. Tiba-tiba muncullah keluarga harmonis yang menghampiri mereka dan juga berterima kasih atas segala bantuannya. Tidak lupa juga tetangga mereka pun sudi untuk memfallback keluarganya si Katie. Di sisi yang sama, Eren ini mengajak anak dari tetangga mereka untuk bermain bersama. Anak tetangga mereka pun setuju hingga pada akhirnya Eren pun you know lah. Lalu ibunya Katie pun mengusulkan untuk kita foto bersama hingga pada akhirnya mereka pun foto. Beberapa hari pun berlalu di mana foto mereka menjadi trending topik dikarenakan mereka sudah menyelamatkan umat manusia. Mereka pun sampai di tempat tujuan mereka yang sebenarnya yaitu mengantarkan si Katie sampai ke kuliahannya. Dan di sana juga pada akhirnya mereka pun berpisah. Setelah hal itu ada skip waktu berbulan-bulan kemudian di mana ibunya Katie mengajak si Katie ini untuk berlibur bersama kembali. Film pun ditutup dari mereka semua yang merayakan kebahagiaan keluarga kembali. Dan film Connected 2021 pun tamat cuy. Oh iya BTW, gue mau ngasih tahu ke kalian semua bahwasannya film ini harusnya diupload pas lebaran pisan. Ya dikarenakan rekaman gue yang kemarin-marin kehapus, jadi ini gue rekam ulang guys, jadi memakan waktu yang lama lagi, maaf banget ya. Ya udah, dikarenakan durasi udah mulai kepanjangan, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dikarenakan gue pengen nyantui terlebih dahulu. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya, stay to the santuy.